Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kita boleh kembali berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kita masih melanjutkan akan seri renungan kita, yaitu tentang kamus hidup orang bijak. Dan kita masuk di seri yang ketiga Bapak Ibu. Di seri yang pertama saya telah mengupas bagaimana orang yang bijak itu ditandai dengan kehidupannya berbicaranya sedikit, tetapi ia banyak mendengar Bapak Ibu. Yang kedua, orang bijak ternyata berbicaranya sedikit, tapi bertindaknya itu lebih banyak. Luar biasa. Nah, yang ketiga, mari kita akan belajar pada pagi hari ini, bagaimanakah orang bijak itu? Orang bijak ternyata ditandai, yaitu berbicaralah sedikit, tetapi koreksilah dirimu lebih banyak terlebih dahulu. Ya, nah mari kita akan lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 4 sampai 5. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Hal ini berbicara tentang apa yang namanya hal menghakimi. Saudara, Yesus mengecam orang-orang yang suka menghakimi orang lain. Menghakimi berarti adalah sebuah tindakan untuk kita menilai seseorang dengan sebuah cara tindakan yang tidak baik. Saudara, inilah yang Yesus kecam. Inilah yang Yesus peringatkan agar kita jangan menjadi orang yang pandai di dalam menghakimi. Kita pandai di dalam membicarakan orang lain, terutama kita membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain. Ingat saudara, dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dan saya pastikan tidak ada orang yang benar di dunia ini. Kita semua adalah orang-orang yang salah. Dan tentu ini harus menjadi sebuah kesadaran kita, bahwa ketika kita melihat adanya sebuah pelanggaran atau kesalahan, mari belajarlah jangan cepat-cepat untuk menghakimi sesama kita. Yang terjadi ada seringkali kita justru banyak membicarakan orang lain, tapi ternyata kita lupa bahwa di dalam hidup kita masih ada balok di dalam mata kita, tapi kita seolah-olah mau mengeluarkan selumbar yang ada di mata saudara kita. Tahukah saudara, selumbar itu seperti serpian kayu yang sangat kecil sebenarnya ada di kelopak mata kita. Tapi ternyata Yesus mengecam, kamu bisakah melihat lebih dahulu balok di dalam matamu, kata Tuhan. Ya, keluarkan dulu balok yang ada di dalam matamu. Kata balok di sini adalah memiliki sebuah pengertian. Balok itu seperti kayu yang besar, kayu yang menjadi palang rumah, saudara. Menjadi kayu yang menjadi bahan dasar sebuah bangunan. Anda bisa bayangkan, itu kayu adalah bahan utama untuk berdirinya sebuah rumah. Jadi sangat ironis, bukan? Seringkali kita banyak kali bisa mengecam orang lain, menilai secara subjektif, sehingga kita lupa bahwa kita harus lebih dahulu banyak melihat ke dalam. Bahkan jangan-jangan diri kita ini lebih buruk daripada orang yang kita bicarakan, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita lebih banyak melakukan pelanggaran yang lebih parah daripada orang-orang yang kita pergunjingkan. Mari Bapak Ibu hari ini jadilah orang bijak. Jangan kita pandai mengoreksi orang lain, menilai orang lain dengan kacamata yang negatif, tapi seringkali hidup kita masih banyak melakukan hal-hal yang negatif. Mari hari ini belajarlah bijak.
Benahi dahulu hidup rohani kita. Perbaikilah kehidupan kita yang rusak. Mari koreksilah hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang ada diri kita. Setelah kita bisa melihat ke dalam, mengoreksi diri kita, memperbaiki kelakuan kita, maka kita dikatakan baru kita akan dengan sangat jelas dikatakan untuk bisa mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi mari hari ini ingat, orang bijak itu lebih banyak tidak banyak berbicara, tapi lebih banyak melihat ke dalam. Jangan kita cepat-cepat untuk menilai orang lain, terburu-buru, tergesa-gesa menilai dengan cara yang salah. Tapi kita lupa menilai diri kita. Kita lupa membaca kehidupan pribadi kita ini sendiri. Mari harusnya kita lebih banyak koreksi daripada mengkoreksi orang lain. Koreksilah dirimu sendiri dan stop untuk mengoreksi orang lain sebelum kita melihat diri kita sendiri. Kiranya renungan ini memberkati kita. Mari hari ini biarlah kita semakin bijak sehingga hidup kita menjadi berkat dan kita berkenan di hati Tuhan dan hidup kita menjadi banyak berkat, banyak kesaksian bagi banyak orang. Kiranya renungan ini memberkati dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Shalom.